Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rema Noviantri. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bisnis elektronik dan kerjasama global. Materi ini merupakan materi dari bab 2, buku Sistem Informasi dan Manajemen edisi 13. Adapun 4 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi. Yang kedua, jenis-jenis sistem informasi. Yang ketiga, sistem-sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Dan yang terakhir, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Poin pertama yaitu proses bisnis. Sebelumnya, apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Proses bisnis juga mengacu pada cara di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Proses bisnis dalam suatu perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika suatu perusahaan mau berinovasi atau beroperasi lebih baik dari pesaingnya. Proses bisnis juga dapat menjadi beban jika mereka didasarkan pada cara kerja yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai kebutuhan yang menghemat efisiensi dan respon organisasi. Lalu, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Dalam hal ini, teknologi mengubah cara organisasi bisnis dalam bekerja. Contohnya, belakangan ini banyak sekali bisnis-bisnis secara online. Hal ini membuat konsumen dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun. Nanti poin kedua yaitu jenis-jenis sistem informasi. Pada umumnya, perusahaan memiliki sistem informasi yang berbeda guna mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dari masing-masing kelompok manajemen. Adapun sistem-sistem yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya yang pertama yaitu sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung kelompok-kelompok yang berbeda atau tingkatan manajemen. Sistem ini meliputi yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian karyawan, dan pengiriman. Yang kedua ada bisnis untuk intelijen bisnis. Sistem untuk intelijen bisnis ini adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Intelijen bisnis dan teknologi analisis terkini telah dilengkapi dengan pengelolaan berbasis data, di mana para pengambil keputusan dapat mengantungkan kepercayaan pada penggunaan perangkat analisis dan pengolahan data tersebut. Yang kedua yaitu sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Di sini ada aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Terdapat 4 kategori utama aplikasi perusahaan. Yang pertama ada sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, sistem manajemen hubungan pelanggan, sistem manajemen pengetahuan. Sistem perusahaan yaitu sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan, penjualan, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Sistem manajemen rantai pasokan digunakan untuk mengelola hubungannya dengan pemasok. Sistem ini adalah salah satu jenis sistem antar organisasi karena sistem ini mengotomatisasi alur informasi antar organisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan yang digunakan untuk mengelola hubungan organisasi dengan pelanggan. Informasi yang disediakan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menarik minat, dan mempertahankan konsumen. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan tersebut tersedia dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu e-business, e-commerce, dan e-government. Pengertian dari
E-bisnis itu sendiri adalah bisnis elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Sedangkan e-government adalah mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta secara global. Untuk poin 3 yaitu sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan, yang berfokus pada penyelesaian tugas atau misi, dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya. Saat ini, kolaborasi dan kerjasama menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya, karena mengubah sifat pekerjaan, mempertumbuh bidang pekerjaan profesional, mengubah struktur organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, menitik beratkan pada inovasi, serta mengubah budaya kerja dan bisnis. Lalu, apa yang dimaksud dengan bisnis jejaring sosial? Bisnis jejaring sosial merupakan bisnis yang menggunakan platform menjaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Di zaman sekarang, perusahaan membutuhkan perangkat yang mampu membantu untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya, seperti dengan bawahan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Mari kita lihat beberapa perangkat yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama ada surel dan pesan instan. Surel atau surat elektronik atau biasa dipanggil dengan email telah menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan, dikarenakan perangkat ini dilengkapi fitur untuk saling berbagi file di samping pengirim pesan. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, penggunaan surel terus menurun dengan melonjaknya penggunaan pesan singkat dan media sosial sebagai media komunikasi. Yang kedua ada wiki. Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Wiki adalah perangkat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam menyimpan serta berbagi pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga adalah virtual worlds. Virtual worlds seperti Second Life adalah lingkungan 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan dari mereka, yang dikenal sebagai avatar. Melalui virtual worlds ini, manusia-manusia nyata diwakili oleh avatar bertemu dan saling berbagi ide secara virtual, menggunakan gerak tubuh, chatbox, conversation, dan komunikasi suara. Dan yang terakhir ada platform dan bisnis jejaring sosial. Platform saat ini tersedia produk perangkat lunak yang menyediakan platform multifungsi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Platform paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau menggunakan internet dan sistem video conferencing, layanan perangkat lunak seperti Google Maps, serta perangkat jejaring sosial untuk perusahaan seperti Salesforce Chatter, EMB Connection, dan Smart Cloud for Business. Untuk selanjutnya itu poin 4, fungsi sistem informasi dalam bisnis. Kita telah menyaksikan zaman sekarang organisasi sangat membutuhkan sistem informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan itulah mengapa mereka menggunakan berbagai macam sistem. Hampir di setiap perusahaan, bahkan yang terkecil sekalipun, Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan sektor teknologi informasi. Adapun, Departemen Sistem Informasi terdiri atas pemrograman, analisis sistem, manajer sistem informasi, direktur informasi, dan direktur keamanan sistem informasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.